Ya, nantikan kisah lain yang tak kalah seru seputar dunia militer Indonesia di Korsa Sabtu pekan depan hanya di iNews Pagi. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi bersama kerabat kerja yang bertugas. Saya Kutsia Firdausti. Dan saya Rio Pambudi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sidang yang membahas pengamanan perbatasan ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Panglima Armati Laksamana Muda TNI Darwanto dan Ketua Delegasi dari Angkatan Laut Negara Filipina Eltegen Re Leonardo Guerrero di Gedung Pusat Latihan Kapal Perang Armatim Surabaya. Sidang Komite Perbatasan yang ke-35 antara TNI AL Indonesia dengan Angkatan Laut Filipina ini telah dimulai sejak 4 Juli 1956. Dalam bidang ekonomi berupa persetujuan lintas batas atau Border Cross Agreement. Kemudian pada 11 Maret 1975 dikembangkan melalui perjanjian dan patroli perbatasan antara Indonesia dan Filipina, ditandatangani dengan mengembangkan kesepakatan melalui Border Patrol Agreement dan Border Crossing Agreement sebagai revisi atas kesepakatan sebelumnya. Tujuan dari pelaksanaan sidang tahunan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama keamanan antara Filipina dan Indonesia pada permasalahan keamanan yang berada di wilayah perbatasan, serta menjaga hubungan harmonis kedua negara. Sehingga kasus penyanderaan di laut yang dilakukan Abu Sayyaf tidak lagi terjadi atau berulang. Akhir-akhir ini di masyarakat kita dalam masalah pelaut yang disandra oleh Abu Sayyaf, ini kita mengkonkretkan kerjasama ini dan nanti akan dilaporkan kepada high level ya, di masing-masing negara untuk segera ditetapkan bagaimana mekanisme pouring in more troops, land troops in the case of the island provinces, and also deploying additional naval assets and coastal assets for us to be able to secure the maritime areas in this troubled part of the Philippines. We are also enhancing our intelligence cooperation with Indonesia and Malaysia. Dalam sidang ini dibagi menjadi 3 subkomite yang mempunyai agenda diskusi masing-masing, yaitu Sub A, bidang patroli perbatasan dan komunikasi, Sub B, bidang intelijen dan perlintasan perbatasan, dan subkomite khusus yang tergabung dalam Technical Working Group on Maritime and Ocean Concerns yang membahas tentang masukan untuk revisi perjanjian patroli perbatasan dan pelintas batas tahun 1975. Dari Surabaya, Yuda Prawira memberitakan. Kesatrian Pusat Latihan dan Pendidikan Dasar Militer, Puslatdik Sarmil, dan Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda Sidoarjo dipilih menjadi tempat perhelatan outbound TNI AL tahun 2016. 540 prajurit TNI Angkatan Laut berkumpul untuk mengikuti kegiatan ini. Mulai dari lulusan tahun 1983 hingga 2015, mengikut sertakan perwakilannya. Outbound menjadi wahana yang efektif untuk melaksanakan introspeksi, evaluasi, transformasi kepemimpinan, sekaligus meningkatkan kebersamaan dan kerjasama. Kegiatan Outbound TNI AL 2016 mengambil tema Transformasi Leadership untuk membangun TNI AL menuju World Class Navy. Selain diikuti perwakilan dari berbagai generasi, setiap korps dan kepangkatan pun terwakili dalam kegiatan ini. Mulai dari perwira pertama, perwira menengah, hingga perwira tinggi bintang 1, 2, 3, dan bintang 4. Pada hari pertama pelaksanaan outbound, peserta melakukan pendaftaran sekaligus pengenalan kesatrian dan ice breaking. Seluruh peserta tiba dengan menggunakan pakaian PDL dan membawa perlengkapan yang sudah disyaratkan. Hal ini mirip dengan siswa baru yang akan mengikuti pendidikan.
Setelah beristirahat semalam, peserta yang berasal dari penjuru Nusantara memulai kegiatan outbound dengan olahraga bersama dan dilanjutkan mengikuti kegiatan di ruangan selama sehari penuh. Kemudian di hari kedua, peserta diberi pembekalan dari Aspam Kasal dan Aspers Kasal. Selain itu, di hari kedua masing-masing angkatan memberikan pemaparan perihal harapan di tahun-tahun mendatang. Selain pemateri dari internal Angkatan Laut, juga disiapkan materi tamu yang menghadirkan motivator. Serangan-serangan atau benturan-benturan dari orang-orang Mongolia. Hari ketiga atau hari terakhir, outbound diawali dengan kegiatan simulasi permainan di alam terbuka. Peserta dibagi menjadi 15 peleton yang masing-masing beranggotakan 35 orang. Delapan simulasi permainan harus dilewati, mulai dari celungkup tim, traffic jam, merakit dan mendayung, pipa bocor, priority game, spider web, estafet air, dan terakhir menarik pesawat nomad. Sehingga metode yang dilakukan dalam kegiatan outbound ini satu adalah para tiap angkatan ini atau angkatan alumni itu membuat makalah bagaimana dia nantinya akan memimpin angkatan laut. Yang kedua, apa orientasi yang harus dia lakukan, prioritas dan sebagainya. Berikutnya lagi khususnya juga terkait dengan manajemen sumber daya manusia karena organisasi akan tergantung pada manusianya. Yang berikutnya lagi kita ajak mereka dalam kegiatan lapangan seperti ini, outbound. Mereka bersama-sama membuat atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secara kelompok. Diharapkan mereka terjalin komunikasi yang baik antara para juniornya dengan seniornya. Jadi sangat penting karena bagaimanapun juga transformasi kepemimpinan itu harus baik gitu kan di Angkatan Laut. Antar generasi harus bagus dan berlanjut. Karena bisa kita bangun Angkatan Laut yang world class Navy ini juga bisa terjadi kalau konsistensi kebijakan dari para pemimpin TNI Angkatan nanti berikutnya. Setelah seluruh simulasi permainan tuntas, Kasal memberikan materi penutup. Bahwa memang outbound itu sebagai sarana untuk salah satunya adalah meningkatkan kepedulian di masing-masing kelompok, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, membangun soliditas. Jadi kalau soliditas itu sudah kuat, disolidkan lagi, digabungkan menjadi satu yang kohesif gitu. Yang ketiga, membangun pemecahan masalah, problem solving. Penutupan acara outbound dilakukan di Gedung Ciremai Kesatrian Puslatvik Sarmil. Gedung Ciremai menjadi saksi pembacaan ikrar bersama peserta outbound sebagai perwakilan antar generasi. Ikrar Satya Wirabakti adalah ikrar yang dibacakan. Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut juga turut hadir dalam acara penutupan ini.
Latihan puncak cakra angkatan kedua ini diikuti oleh sekitar 1.071 prajurit Kostrad yang terdiri dari 40 orang perwira, 273 bintara, dan 758 tamtama. Seluruhnya adalah prajurit-prajurit pilihan yang telah lolos seleksi dan memenuhi syarat. Prajurit-prajurit pilihan ini telah menjalani pelatihan selama 3 bulan sebelum latihan puncak hari ini. Latihan puncak cakra kedua ini dibuka secara resmi oleh Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi yang dalam sambutannya menegaskan tujuan latihan cakra ini adalah untuk melatih, membentuk, dan menanamkan kebanggaan serta kecintaan terhadap satuan Kostrad. Selain itu, pelatihan juga berguna untuk mewujudkan kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugas di medan operasi, baik di rawa, laut, hutan, dan gunung. Uji kebolehan dilakukan oleh seluruh prajurit cakra kedua ini, dimulai dengan ketangkasan jasmani, taktik dan teknik militer seperti pembebasan tawanan, lalu penghancuran dan pemusnahan area yang menjadi tempat penawanan. Selanjutnya ditampilkan juga operasi lawan secara gerilya dan cara menembak lorong hantu maupun menembak dengan jam dan jarak tertentu. Dalam demonstrasi terakhir ditampilkan bagaimana para peserta cakra kedua ini melakukan renang secara taktis, pendaratan di pantai, serta bagaimana cara melakukan navigasi lintas rawa dan sungai. Setelah seluruh demonstrasi dan sambutan oleh Pangkostrat selesai, maka dilakukanlah penanggalan tanda peserta, penyematan brevet, serta pemasangan sangkur perak serta latihan standarisasi prajurit Kostrad Cakra kedua. Penyematan ini dilakukan oleh Kepala Staf